kepada saya, menurut Yesus penguasa alam maut itu siapa? Yesus, Allah. Yesus mengatakan kemudian di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok bisa? Yes. Coba Anda baca Yesaya 14. Baca. Kalau banyak Kemana? Kemana iblis dilemparkan kemudian ketika mereka bercita-cita ingin menyamai Sang Yang Maha Tinggi? Baca Yesaya 14 nomor 15. Sebaliknya ke dunia orang mati dilemparkan engkau ke dalam. Satu. Yang kedua, ketika orang-orang yang jahat, orang Farisi datang kepada Yesus minta satu tanda. Guru, ya paman, kami minta satu tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, angkatan setan ini tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Nah, siapa yang percaya kepada orang yang keluar dari kubur? Itulah angkatan jahatnya. Yang penting berbuat zina, yang penting tidak berbuat zina. Itu berbicara kepada siapa? Itu berbicara pada orang-orang Farisi. Orang itu percaya kalau Yesus adalah Mesias. Oke, betul. Sekarang Paulus ini orang mana? Paulus ini orang mana? Farisi atau bukan? Ya, orang Yahudi, orang Farisi. Bagus. Orang Farisinya ini adalah angkatan jahat menurut Yesus, betul? Ya karena dia ya sudah dibimbing oleh iblis untuk membunuh Yesus Kristus, untuk menyingkirkan Yesus Kristus. Masya Allah. Tidak percaya kalau menurut Yesus yang mau membunuh Yesus itu anak Tuhan atau anak iblis? Siapa yang bilang anak Tuhan? Enggak, saya tanya samamu. Yang mau membunuh Yesus, menurut Yesus, mereka itu anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Ya anak iblis lah. Bagus. Ketika yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis dan mereka berhasil, kemudian siapa yang berhasil membunuh Yesus? Oke, orang-orang Farisi. Kehendak orang-orang anak iblis? Iblis. Iblis. Ya, anak iblis kan? Iblis itu orang yang mengikuti. Oke. Berarti iblis berhasil membunuh Yesus, betul? Ya. Berarti iblis berhasil membebaskan manusia dari kutuk hukum dosa waris, betul? Berarti iblis berjasa menghilangkan dosa waris agar kalian masuk surga. Ya. Akhirnya Yesus Bagus. hidup, Pak, bangkit dari orang mati, Akhirnya kamu mengakui bahwa penyaliban terjadi karena iblis. Sabar. Berarti Anda kemudian mengakui sebab karena iblislah kemudian dosa waris dari Adam ditebus. Betul? Ya iya dong. Karena kenapa? Oke, pertanyaan saya. Kalau kita mau pertanyaan terakhir, dengarkan. Iblis ini mau manusia masuk neraka atau iblis ini mau manusia masuk surga? Oke, iblis itu mau kita itu tersesat, ya. neraka. Tapi pertanyaan saya, iblis jangan kemana-mana. Makanya ini Yesus pertanyaan terakhir. Iblis mau agar manusia hidup di neraka atau hidup di surga? Hidup di neraka. Iblis mau dia manusia itu menjadi pengikutnya, hidup di neraka. Hidup di neraka. Kalau begitu, kenapa dia mau agar Yesus disalibkan? Ya. Bagaimana Allah Bapa untuk menebus jatuh ke dalam untuk menebus? Apa tujuannya menebus? Supaya manusia masuk surga. Berarti iblis menurut kalian mau agar manusia masuk surga. Ayo. Kan saya kasih datanya tadi. Berarti iblis ini adalah Tuhan bagi kalian. Karena kenapa? Yang menyediakan surga bagi orang-orang benar itu adalah Tuhan. Sedangkan Anda mengatakan bahwasanya iblis menginginkan penyaliban. Iblis berhasil membunuh Yesus. Dengan demikian, iblis berhasil memasukkan orang Kristen ke dalam surga. Naik level kita. Surga mana yang dijanjikan oleh iblis? Berkuar-kuar juga sama, nanti tempatnya di neraka. Sekarang pertanyaan saya, surga mana yang dijanjikan oleh iblis? Jawab.
Tidak di mana setelah menjadikan surga ada aja. Makanya Kalian mengatakan kasih tadi Bang Juma, Hei, kalian Yohanes mengatakan 3:16. barusan, Dengarkan dulu. dengarkan dulu. saudaraku, Yohanes saudara, 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan supaya saudara, setiap orang yang percaya kepadanya, kan ditutup percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekalan. Yang dijanjikan itu kekekalan. Apa itu? Surga. Oke. Sekarang kalau begitu adanya, Yesus diutus oleh Bapaknya untuk dibunuh atau tidak? Ya untuk penebusan. Untuk Di menebus mana dalilnya? manusia. Aku dan Bapak juga, Bang Di Juma mana juga dalilnya? tuh. Aku Bapak mengutus anakku untuk menjadi tumbal atas dosa-dosa orang berdosa. Itu dalilnya di mana? 16, Bapak baca itu. Oke, kita baca Yohanes 13 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan Yang anaknya. tunggal. Oke, Terus, Pak, yang terus, Pak, tunggal. itu. Barang Terus siapa sampai- yang percaya. Hei, sekarang pertanyaan saya. Terus, Anaknya terus, ini diutus untuk Ya. dipercaya sebagai nabi atau dipercaya sebagai Tuhan? Tuhan. Di mana dalilnya? Dia adalah itu baca Pak. Kan baca bisa Bapak ngerti itu. Mana dalilnya bahwa harus kau percaya Yesus sebagai Tuhan? Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Tuhan. Inilah yang saya katakan, kamu itu penyembah setan. Jelas-jelas Bapak yang menyembah dalilnya setan. mengatakan, saudara, dalilnya mengatakan hidup kekal itu menyembah- adalah manusia mengenal kami Engkau menyembah satu-satunya Tuhan yang Tuhan hidup. dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Syarat untuk masuk surga menurut Yesus adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kenapa kau jadikan Tuhan? Kenapa lisanmu mengatakan mengenal Yesus sebagai Tuhan? Karena sejatinya Oke, yang merasuki gini, dirimu ya. Jadi adalah jangan terlalu iblis dalam yang menyesatkan keluar orang, Juma. dari kubur yang mengaku Yesus. Oke. Kalau Bang Anda Juma mengatakan berkuar-kuar juga, Yesus saya diutus, maafkan. ya memang Yesus diutus. Ya, firman yang diutus ke dalam rahim Bunda Maria menjadi manusia. Itu tidak ada, itu cerita Itulah anak TK, menjadi itu sekolah penguasa, minggu punya. ya, Saudara, itu menjadi itu Tuhan. sekolah minggu punya materi itu sekolah minggu punya materi. Materi kita sekarang ini adalah yang mau Yesus disalib adalah iblis. Berhasil nggak iblis? Berhasil. Dengan demikian iblis berhasil membebaskan Kristen dari hukum mati. Betul? Yang menjanjikan kalian surga berarti iblis. Betul? Di mana? Di mana Benarlah katanya itu? kata Yesus di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau konteks melakukan berbicara keinginan-keinginan kepada siapa? Itu bapakmu. konteks berbicara pada orang-orang Farisi, orang Yahudi Farisi. Betul. Ada Berbicara aja. kepada orang-orang yang ingin membunuh Orang Yesus. Semua. Hei, itu berbicara mengenai orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Betul? Iya. Karena Nah. mereka tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias. Oke, sekarang pertanyaan saya, orang-orang Kristen menginginkan Yesus dibunuh atau menginginkan Yesus tidak dibunuh? Oke. Orang-orang Farisi tidak percaya kepada Yesus bahwa dialah, karena itu tak bisa katakan Tengoklah, dia itu tengoklah. sudah Tengoklah. menghujat. Saya bertanya apa, Orang kawan? Farisi Saya itu bertanya samamu, mengatakan orang Yesus Kristen, menghujat Allah Bapa. orang Kristen mau Ya, Yesus itu dibunuh fitnah mereka. atau orang Kristen mau agar Yesus tidak dibunuh? Jawab dengan jujur. Bagaimana? Orang Kristen mau Yesus dibunuh atau orang Kristen mau agar Yesus jangan dibunuh? Bagaimana kita mau mengatur kehendak Tuhan? Saya tidak tanya itu. Jangan kau pura-pura. Nggak bisa dia tanya Jangan gitu, karena kau itu kehendak pura-pura. Tuhan. Kan biasa kan Karena dia tanya, adanya pembunuhan Maka itu besar kasih Allah ke Yesus dunia ini. lah Maka dia mengaruniakan. menjadikan Apa dia kamu mengaruniakan? sombong kepada pencipta langit dan bumi yang telah Arti menciptakanmu. daripada mengaruniakan apa, Bang Juma? Hei, saudara, saya masih bertanya seputar yang tadi. Kalian Kristen mau Yesus dibunuh atau kalian Kristen tidak mau Yesus dibunuh? Jawab yang jujur. Oke. Bagaimana kehendak Tuhan? Kalau Yesus itu ya Kehendak jadi Tuhan. presiden pun nggak apa-apa, tapi kalau kehendak Anda Tuhan, berbicara mengenai karena kehendak Tuhan. dalam kenyataannya Yesus Keluaran itu dibunuh dan bangkit hidup 23 kembali. nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh Yesus. Baca. Itu kehendak Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah kalian Kristen ini mau Yesus itu dibunuh atau mau Yesus itu jangan dibunuh? Kami tidak mau Yesus dibunuh, tapi kehendak Allah Bagus. Bapa kan lain. Bagus.
Orang-orang Kristen mau agar Yesus itu tidak dibunuh. Kalau Anda berhasil, Yesus tidak dibunuh, yang nebus dosa kalian siapa? Ya, Yesus Kristus. Dengan cara? Ya banyak dengan cara Tuhan. Tuhan kan tidak bisa dibatasi. Dengan cara apa? Anda mengukur Tuhan, ada aja sih cuma. Dengan cara apa kalian menebus dosa? Jangan Anda seolah-olah mau mengukur Tuhan, pikir seperti ini, pikir seperti nggak bisa. Bagaimana cara Tuhan? Dengan untuk cara segala apa? kehendaknya? Dengan cara apa dosa Kristen ini ditebus tanpa melalui pembunuhan terhadap Yesus? Dengan cara apa? Ya dengan cara kehendak Tuhan lah. Apa kehendak Tuhan itu? Ya nggak tahu saya. Ada aja. Kok bisa itu Tuhan jawab mau kita dikte? Ada aja kok cuma. itu jawaban orang munafik. Bukan kejawaban orang munafik. Hei saudara, orang Kristen sombong di hadapan penciptanya karena mereka mengaku memiliki juru selamat bernama Yesus yang keluar dari kubur pada hari ketiga, makan ikan goreng dan sedikit madu. Maka orang Kristen sedunia sombong kepada penciptanya karena mereka merasa dosa-dosanya sudah digugurkan oleh bangkitnya Tuhan mereka dari dalam liang lahat. Itu orang Kristen. Orang Kristen dengan sombongnya, ponganya, makan semua makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Bahkan mengatakan hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah sampah, tinja. Dikarenakan mereka sombong, sudah memiliki juru selamat yang keluar dari kubur. Jangan sombong Anda, jangan ponga Anda. Jangan kemudian Anda munafik. Orang-orang Kristen sedunia menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Sekiranya Kristen hidup di zaman Yesus, maka orang yang pertama menjajal kemampuan Yesus untuk dibunuh adalah kalian. Tak ada orang Roma, tak ada orang Yahudi. Kalian akan bahu-membahu segera untuk memakan daging dan minum darah Yesus. Itu pasti. Karena keselamatan seorang Kristen tergantung dari matinya Yesus. Keselamatan orang Kristen tergantung dari penyaliban. Keselamatan orang Kristen itu tergantung daripada darah Yesus ditumpahkan atau tidak. Jangan munafik. Jadi sekiranya kalian hidup di zaman Yesus, kalianlah orang pertama yang mengasah bila parang, juga balok-balok untuk menghantam kepala Yesus biar dia mati. Jangan bernarasi liar lah cuma. Saudara, Justru orang Anda mengatakan. Kau lihat dulu, waktu Yesus itu dituntun untuk dibawa disalibkan di Golgota, kan banyak orang pengikut-pengikutnya, orang yang sudah diajar dia. Apakah mereka membawa balok? Saya tanya sama saudara, izinkan saya membaca dalil. Ya? Jadi jangan Izinkan saya membaca dalil. Izinkan saya membaca dalil. 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan dari kubur, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saya tanya sama saudara, ini dalil Anda percaya atau tidak? Ya iya. Berarti tanpa pembunuhan terhadap Yesus, maka orang Kristen akan hidup di dalam dosa. Betul? Dengarkan. Karena banyak orang ya, sekalipun dia sudah mengajarkan, mengaku dirinya adalah datang daripada Bapa itu, bahwa dia adalah Mesias. Saudara, tidak ada yang percaya. Tapi setelah Yesus bangkit dan hidup kembali, baru sedangkan orang Yahudi, orang Yahudi dan orang Roma yang menjadi pelaku sejarah percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Baik, kembalikan lagi. Menurut Yesus, keluar dari kubur itu berdasarkan Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu tanda untuk si jahat atau bukan? Jawab. Yang tanda si jahat itu kan yang berbicara kepada orang-orang Farisi, yaitu tentang Yunus. Makanya saya, saudara, coba Anda baca, dan ini akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Oke. Berlaku apa? Tanda Yunus. Ya, tanda Yunus, percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Betul? Yang dimaksud di sana bagaimana anak manusia itu di dalam perut bumi. Iya. Berarti hari ketiga bangkit atau tidak? Itu selama 3 hari di dalam kematian. Berarti hari ketiga bangkit atau tidak? Ya bangkit dong. Itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Itu tanda untuk penebusan. Bahwa itu ya Mesias. Diam.
Itu Ya, sudah kan jelas yang kau tertulis bacakan di dalam tadi. kitab Maka saudara. mari bangkit Yesus menjadi pembuktian bahwa dia adalah seorang yang benar. Yesus sendiri mengatakan bahwa itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Tanda Yunusnya itu, tanda si Yunus itu. Iya, keluar dari kubur hari ketiga, betul? Ya, Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? yang berbicara di situ Bang Juma, Yesus dengan orang Farisi, karena mereka tidak percaya kepada Yesus itu menjadi seorang Mesias. Mereka percaya kepada siapa? Pertanyaan Kepada saya tanda bukan Yunus. itu. Saya tidak tanya itu siapa, orang Bugis, orang Makassar, orang Batak, atau dia adalah orang Farisi. Saya nggak tanya. Yang saya tanya tanda. Tanda itu untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Untuk angkatan jahat. Subhanallah. Kepercayaan angkatan jahat ini dilanjutkan oleh siapa? Dilanjutkan Islam siapa? atau Kristen? Yang Dilanjutkan- mempercaya bahwa yang percaya ada kebangkitan hari ketiga ini Islam atau Kristen? Dilanjutkan orang-orang Farisi. Iya, pengikutnya namanya adalah di Orang-orang Antioquia Farisi. setahun bersama namanya adalah Orang-orang Farisi. iya, pengikutnya orang Farisi ini setahun lamanya di Antioquia namanya adalah Siapa orang Farisi? Orang Farisi itu adalah orang tidak percaya kepada Tuhan. pengikutnya Oh, iya. Paulus di Antioquia pertama kali disebut apa? Islam atau Kristen? Kristen itu artinya adalah pengikut Subhanallah. Kristus, disebutlah Kristen. Itu di Antioquia pertama. betul. Yesus berkata apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kamu pengikut Kristus bukan? Iblisnya Ya. juga mengaku Kristus. Kata siapa? Kata Yesus. Ya. Kamu pengikut Kristus kan? Ya, saya pengikut Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus atau tidak menurut Yesus? Penyesatnya. Angkatan jahat. Tidak, Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Betul? Ya. Berarti penyesat ini mengaku Kristus enggak? Oke, jadi di mana Oh, Paulus mendapat pengakuan bahwa aku Sabar. dia datang sebagai manusia? Itu kan cahaya dalam penglihatan rohani. Anda baca Galatia 1 nomor 11 dan juga nomor 12. Anda baca. Aku menerima Injil bukan dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Kristus Yesus. Oke? Maria melahirkan manusia atau bukan? Manusia. Yang datang kepada Paulus Kristus bernama siapa? Bernama Yesus. Penyesatnya datang mengaku Mesias, mengaku Kristus, namanya siapa? Yesus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang-orang pengikut Kristus yang paling banyak di atas muka bumi ini, itu dipelopori agama yang bernama apa? Jawab. Ayo kawan. Aku sih. Ampun memang, harus ampun. Saya meluruskan kalian. Mudah-mudahan bisa terselamatkan. Ingat Bung, ingat. Yesus berkata penyesat itu datang dengan memakai Kristus. Di dunia ini tahun 2025, siapa agama yang mengaku pengikut Kristus? Jawab. Kristen, subhanallah. Ada pengikut Kristus lain selain Kristen? Tidak ada. Mana kemudian orang-orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Mana? Ada? Tidak ada. Hanya ada satu kandidat. Kristenlah itu yang disebutkan di dalam kitab saudara. Pengikut Kristus berarti dia sudah Kristen, ya. Itu. Saudara, saya katakan samamu, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah menyebut muridnya dengan sebutan Kristen. Ya iya, dia itu dengarkan. Kalian pengikut Kristus yang datang kepada Paulus mengatasnamakan diri kalian sebagai Kristen Kristen. itu apa formanya, Bang Juma? Kristen itu Pengikut artinya Kristus. apa? Pengikut Kristus. Ya udah, Kristus itu siapa? Yesus. Berarti Oke. apa yang kita ikuti? Berarti yang kita imani, yang kita ikuti adalah tetap seperti ada pengikut Nabi Muhammad. Oke, baik. Sekarang menurut Yesus akan muncul Kristus palsu. Betul atau tidak? Di mana itu? Di mana dia datangnya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ciri-cirinya seperti apa kedatangan itu? Enggak ada ciri-cirian. Kalau Anda mau tahu ciri-cirinya, lihat di dalam Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Lengkap ciri-cirinya di situ.
Semua yang pengikut Kristus palsu, yang Nabi Isa. Oh, saya tidak pernah mengaku diri saya pengikut Kristus. Saya Karena semua Islam. berkata, semua. Kalau orang yang menuhankan manusia sesat itu apa tidak? Sesat dong. Semua pernah Sekarang, sabar dulu, semua ingat saudara. waktu semua berkata bahwa Allah yang perkasa, Oh, Bapa yang kekal Raja Damai itu adalah Muhammad. Sekarang orang Kristen ketika berbicara mengenai Allah, apakah itu menuju ke Tuhannya umat Islam atau bukan? Enggak, begini bro, bagus. begini bro. Semua kan pernah Udah. berkata, Hei. Allah yang perkasa, Bapa yang Sekarang, kekal, oke. Raja Damai itu adalah baginda Muhammad yang Sekarang semua saya termasuk balik dari bertanya kelahirannya. sama saudara, ketika orang Kristen berkata Allah, apakah itu merujuk kepada Tuhannya umat Islam? Tidak. Nah, kamu kan yang berkata, kamu kan yang berkata begini bro. Tidak. Hei bro. Berarti Nabi Bro, Muhammad disebut Allah yang perkasa, Allah yang kekal, bukan merujuk kepada Tuhannya umat Islam, tetapi dalam perspektif pandangan kamu Anda yang dan juga berkata, Yudaism. Anda yang berkata begitu, bro. Ini enak ini. Oke. Set. Hezekia itu orang-orang Tidak, begini, menyebutnya bro. sebagai Tuhan yang perkasa, Tuhan yang Sampai kekal. Anda Bukan itu berarti dipanggil Hezekianya, ulama, bro. tetapi Sampai yang Anda dipanggil membekinya ulama itu dan dan itu ajarannya menyesatkan, itu bro. kawan, yang mengutusnya itu loh. Cuma juga berkata bahwa baptis itu sama dengan wudhu. Baptis itu Ingat apa? itu semua. Oke, Anda baptis itu berkata apa bahwa artinya? baptis itu sama dengan Baptis wudhu. itu artinya apa? Wudhu menurut Suma. Enggak, saya tanya dulu. Baptis itu artinya apa? Baptiso dalam bahasa Yunani artinya apa? Jangan nangis. Baptiso Suma kan dalam berkata bahasa bahwa Yunani baptis itu sama artinya dengan apa? Saudara, Jangan arti-artinya bro. Saudara. Jangan arti-artinya bro. saudara, baptiso dalam bahasa Yunani, arti dalam bahasa Indonesianya apa? Pembasuhan. Orang wudhu dibasuh nggak? Basuh. Oke? Dibasuh. Nggak usah terbang kemana-mana, Sekarang pertanyaan saya, pernyataan saya Anda tanggapi. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kalau Anda percaya kepada pernyataan Yesus ini, harusnya Anda mempercayai bahwa ada Kristus palsu. Maukah Suma lagi bersumpah pakai Alkitab bahwa Suma tidak pernah mengatakan bahwa Allah yang perkasa adalah Muhammad? Oke? Berarti ada Kristus palsu. Sekarang Kristus palsunya ini, sabar. Sekarang Kristus palsunya ini menyesatkan banyak orang. Camkan itu. Itu pengakuan Yesus. Matius 24 nomor 5. Pertanyaannya, di alam semesta ini, hari ini, ada tidak sekelompok manusia yang banyak kemudian mengaku pengikut Kristus? Ada enggak? Ada enggak? Bagaimana itu Suma? Belum selesai itu Allah yang perkasa bro. Ada enggak? Oh, Suma. Saudara-saudara, ada enggak komunitas selesai itu di semua. atas muka bumi ini yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus? Ada enggak? Banyak dari mayoritas di dunia. Siapa namanya? Kristen. Subhanallah. Kalau pengikut Kristus yang penyesat itu di mana? Di mana? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Kristus yang dinubuatkan Yesus itu pengikutnya bernama Kristen. Karena Yesus sendiri mengatakan, Ini Bang saudara. Juma ini tak kemana-mana. Dari dulu berapa kali kita jumpa diskusi narasimu aneh-aneh. Nggak pakai bukan aneh-aneh kawan, bukan aneh-aneh. Semua kotoran yang ada di atas muka bumi ini kenanya ke jidat saudara. Makanya kemarin wah. Yes, memang betul. Sekarang ada lagi narasimu yang berbeda lagi. Bagaimana ini? Saudara, apakah Anda percaya Yesus berkata akan datang Kristus palsu? Percaya atau tidak? Iya, yang membawa nama Kristus ya, palsu. ada yang dikatakan dia akan disumpahkan. Ada. Nah, sekarang Yesusnya berkata begini. Tapi disumpah ada. Sekarang Yesusnya berkatakan begini. Enggak, sabar dulu. Sebab banyak kemudian orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka Mesias palsu atau Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, Yesus berkata ada Kristus palsu di luar dirinya. Dan Kristus palsu ini
memiliki pengikut yang banyak. Anda sudah mengatakan Kristen pengikut Kristus. Kalau Kristus yang Anda maksud bukan Kristus palsu, dan Kristen bukan pengikut Kristus palsu, tolong tunjukkan selain Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Silakan. Ya. Orang Kristen sangat mengikuti Yesus Kristus yang benar. Kalau saya ngerti dengan itu pemahaman Yesus, saudara yang saya tanya. Dari seorang perawat, tapi tidak bisa dinyatakan dengan data sejarah. Anda menolak, melupakan wajahnya, menyangkal tentang penyalipan. Bukan itu, bukan ke situ, bukan ke situ. Jangan dimaksudkan. Saudara, jangan ke situ, saudara. Yesus berkata akan muncul Kristus palsu. Nabiku, Nabi Muhammad tidak pernah bertemu mengaku dengan Kristus. Tidak ada pada iman Islam itu kita ini pengikut Kristus loh. Kristus pernah datang kepada Nabi kita loh. Iya, Nggak ada. kita tidak percaya kepada Kristus. Sekarang permasalahannya adalah cari Kristus yang pengikutnya banyak selain daripada Kristus Kristen. Cari, ada nggak? Ya pengikut Kristus itu ya Kristen loh Bang Juma. Selain Kristus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Petrus membangun yang namanya Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Yang memerintahkan bentuk jemaat siapa? Yesus Kristus kepada siapa? Rasul Petrus. Ya Allah. Sekarang Kristus yang kamu ikuti Kristus asli. Ya asli dong. Yang palsu mana? Ya asli yang mengatakan diri diserupakan. Yang palsu mana? Dia lahir di bawah pohon kurma. Yang palsu mana? Ya itu yang palsu yang menyatakan dirinya sama-sama dengan Yesus. Kamu mengerti nggak ucapan Yesus itu? Akan datang penyesat, akan datang penyesat. Akulah dia. Bagaimana kata-katanya Yesus diserupakan? Akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Di mana Yesus datang kepada Nabi Muhammad? Di mana? Kapan itu terjadi? Kapan? Dan di mana Islam itu disebut sebagai pengikut Kristus? Di mana? Bukankah dalam kitabmu Yesus sendiri berkata, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan Kristus palsu itu? Mana? Ada. Di luar Kristus asli, Yudaism, ada pengikut Kristus palsu. Namanya Kristen. Kristus yang palsu inilah yang keluar pergi ke seluruh dunia mencari pengikut, makin hari makin banyak dengan berbagai macam tipu-tipu. Sedangkan Yesus yang asli hanya datang di aule halaman Yerusalem mencari domba yang hilang saja. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu Yesus asli, itu Kristus asli. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang di atas muka bumi menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu Yesus asli. Sedangkan Kristus yang palsu, akulah Alfa dan Omega. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Akulah sang bintang timur, gilang gemilang. Akulah penguasa maut. Itu Kristus palsu. Diskusi apa itu, nama pengikut Kristus palsu ini? Karisteng. Oke, dengarkan Bang Juma. Silakan. Oke. Jadi gini Silakan. Bang Juma ya. Kalau Anda memaksakan pemahaman Anda untuk dimasukkan di kerana kekristenan, tidak akan jumpa ya. Karena Anda pengikut iblis. Dengar dulu. Bagaimana mau mengaku? Masa Anda mau mengaku saya pengikut iblis lah memang? Yang mengaku dengan hatinya bahwa dia pengikut iblis selama ini, insya Allah sebentar dia akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Anda tidak merasa itu. Ingat Bung, orang yang tertipu itu nanti sadar pada momentum-momentum yang ada tertentu, baru dia sadar. Orang dalam keadaan tertipu, terhipnotis itu nggak pernah sadar. Namanya terhipnotis, tertipu. Dalam tipu daya aku menjerat engkau. Anda sementara tertipu, sementara terjerat. Bagaimana mungkin Anda sadar? Nanti setelah Anda duduk dari sini, Anda berenung. Benar juga ya kata Bang Zuma.
Kan Yesus yang asli berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang akan menyesatkan banyak orang. Kalau yang diimani Kristen ini adalah Yesus asli, lalu Yesus palsu yang pengikutnya banyak itu yang mana? Tengok ke kiri tak ada, tengok ke depan tak ada, tengok ke kanan tak ada, ke belakang tak ada, ke atas bawah tak ada. Cuma ada satu kandidat, yaitu Kristus yang datang kepada Paulus berupa cahaya, dan pengikutnya yang banyak ikut itu disebut Kristen. Hanya itu, tak ada yang lain. Oke. Atau Anda ingin mengatakan, Yesus itu bohong, Yesus itu pembohong, nggak ada kok Yesus palsu, nggak ada kok pengikut Yesus palsu, nggak ada. Yang ada cuma Yesus asli satu, dan yang ada hanya pengikut asli Kristen. Apakah Anda ingin mengatakan Yesus seorang pembohong? Oke, kasih kesempatan kami menanggapi. Silakan Anda menangis. Lanjut. Oke, dengar dulu. Jauh sebelum datangnya Islam, ya, itu yang dimaksud itu bagaimana akan banyak membawa nama Yesus, nama-nama Mesias, ya. Di abad ketiga sampai abad keempat ada namanya Basilides, mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, melainkan diserupakan. Baru datang lagi di abad ketujuh, ada lagi yang sama-sama yang berbelakang dengan Basilides, diserupakan bukan disalib tapi diserupakan. Ini yang dimaksud orang menyamakan tentang Yesus. Berjangan-jangan memang sudah nyata kan, jadi nubuatan Yesus benar, akan banyak yang mengaku-ngaku seperti dia. Berjaga-jagalah. Hei, Yesus menerangkan tanda-tanda kedatangan Kristus palsu. Kita naik level ya. Saudara, saya ingin meluruskan Anda, bukan menghinakan, merendahkan. Tanda-tanda Yesus palsu ketika datang. Matius 24 nomor 23. Jadi, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini atau ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Saya tanya saudara, Paulus pernah nggak mengaku bertemu dengan Yesus? Dia mendengar cahaya, tapi dia mendengar suara bahwa saya. Suara berkata, akulah Yesus. Oke. Tanda pertama dipenuhi oleh Paulus. Yang kedua, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Saya tanya sama saudara, apakah Paulus mampu melakukan banyak mujizat? Ya. Oke. Dua, terpenuhi. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad pernah bertemu dengan murid-murid pilihannya Yesus? Tidak. Apakah Paulus pernah bertemu dengan murid-murid pilihannya Yesus? Tidak. Dulu jangan kayak gitu diskusinya, yang benar betul ya. Apakah Paulus pernah bertemu? Jadi gini. Apakah Paulus pernah bertemu dengan Petrus? Apakah Paulus pernah bertemu dengan Petrus dan murid-murid pilihan lainnya? Ya. Alhamdulillah. Tiga tanda sudah ada pada diri Paulus. Kita lanjut. Kata Yesus, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun. Pertanyaan saya, apakah Paulus pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Ya. 4. Secara penglihatan dan pendengaran. Tunggu, sabar. Dan kemudian lihat dia Yesus ada di dalam bilik. Apakah Paulus pernah bertemu dengan Paulus? Aduh, nggak usah. Di dalam bilik? Seri. Katakan seperti yang jujur lah, cuma. Saudara. Lihat dia ada di dalam bilik. Saudara. Itu merujuk pada siapa? Bilik. Siapa? Merujuk pada siapa itu? Kepada Paulus. Paulus dong. Di mana di bilik dia? Oke, baik. Kita baca Matius 24. Aduh, baunya nomor penjara. berapa tadi? Sabar, saudara. Sabar. Paulus mengaku bertemu kemudian dengan Yesus di dalam bilik. Atau jangan Paulus. Penyesat itu mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik. Kita lihat. Kata bilik dalam bahasa Yunani adalah temeon. Temeon artinya adalah kamar rahasia. Saya tanya sama saudara.
Apakah Paulus itu di dalam bilik sel penjara itu kamar rahasia atau kamar umum? Jawab. 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 Jawab, Bang. Jawab, Bang. Temeon dalam bahasa Yunani artinya kamar dalam atau kamar pribadi atau dikatakan sebagai kamar rahasia. Pertanyaan saya, sel tempat Paulus bertemu Yesus, apakah itu dalam bilik rahasia atau kamar umum? Jawab. Ayo. Bukankah kamar ruangan sel penjara itu adalah kamar rahasia? Yang bisa masuk di sana hanya orang-orang tertentu saja. Dan di situ Paulus mengaku bertemu dengan Yesus sehingga dia menuliskan kitab Filipi, Efesus, Timotius di dalam bilik, dan dia mengaku bertemu dengan Yesus di situ. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi yang mengajarkan aku Injil adalah Yesus Kristus yang bukan manusia. 6. Ciri-ciri daripada nabi palsu yang bertemu dengan Kristus palsu, semuanya tergenapi dengan Paulus. Yang ketujuh, ciri ketujuh. Ciri ketujuh. Apakah Paulus memiliki pengikut yang banyak? Jawab. Ini tanda ketujuh. Apakah Paulus memiliki pengikut yang banyak? Banyak. Banyak pengikutnya. Apa nama pengikut daripada itu? Nama pengikut Paulus ini namanya apa? Kristen. Ini tanda-tanda yang ketujuh. Tanda yang kedelapan. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, apakah pengikut Paulus memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus? Ya atau ya? Oke. Jadi ya, gini, semua tergenapi. Subhanallah. Selesai tugas saya, teman-teman sekalian. Sudah terpenuhi apa yang ingin saya sampaikan, bahwa semua tanda-tanda yang Yesus ceritakan ada pada Kristen, baik pada saat pada mulanya, pertengahannya maupun di ujungnya nanti, di mana Kristen akan diusir oleh Yesus. Semua tanda-tanda itu ada sama Kristen. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, dan juga memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ternyata betul, Kristus yang palsu dan pengikutnya adalah yang datang kepada Paulus, dan pengikutnya disebut Kristen. Mate mija. Dengarkan. Oke, silakan. Jadi gini, dari narasi Anda, yang saya tangkap ya, Anda mengatakan Paulus itu nabi palsu. Sekarang gini, mau saya tanyakan kepada Anda. Coba Anda jelaskan, setelah Paulus menjadi pengikut Kristus, ya, bertobat menjadi pengikut Kristus, apa kesalahan-kesalahan yang Anda anggap yang tidak benar dengan perilaku Paulus? Saya berbicara berdasarkan dalil. Saya berbicara pakai dalil, Bung. Saya bacakan dalilnya. Di dalam Matius 12 nomor 43, Paulus bertobat. Apabila roh jahat atau iblis keluar dari manusia yang bertobat itu, iblisnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, iblis berkata, aku akan kembali ke orang yang tadinya kutinggalkan yang sudah bertobat. Maka pergilah iblis ini dan mendapati orang yang bertobat tadi itu bersih dan teratur. Lalu iblis keluar dan mengajak 7 roh iblis yang lebih jahat daripadanya, dan masuk kembali kepada tubuh orang yang bertobat tadi. Maka akhirnya keadaan orang yang bertobat tadi itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga yang akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jedar. Kalau siapa memang itu, Bang? Paulus, dengarkan. Siapa itu, Bang? Kalau memang Paulus menjadi siapa itu, Bang? Anda katakan menjadi nabi palsu, ya, mungkin nggak seorang yang sudah dirasuki iblis menjelaskan tentang beriman kepada Yesus Kristus? Mungkin nggak? Iblis mengajarkan manusia menyembah kepada anak orang bernama Yesus. Harusnya saudara malu bertanya ini. Kok malu? Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Ketika ia datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah Bapa. Subhanallah. Sekarang
Yesus ya diagungkan Pertanyaan oleh Paulus. saudara Apakah kepada ia saya betul barusan. mengagungkan Yesus? Pertanyaan saudara kepada saya barusan. Mungkinkah nabi palsu mengajarkan menyembah kepada Yesus Kristus? Itu kan pertanyaan saudara. Makanya pertanyaan saya, apa perilaku atau kejahatan Paulus setelah mengikuti Yesus Kristus? Mengajarkan menyembah kepada orang yang bernama Yesus. Oke, memang iya Yesus harus disembah. Oke. Yesus, menurut Yesus yang harus disembah siapa? Oke, Yesus itu ya, dia pribadi firman yang menjadi manusia. Makanya dikatakan tadi seperti data yang saya kasih, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kemudian maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Anda akan mencari pelampung apapun sekiranya mungkin, tai hanyut pun Anda pegang untuk Anda tidak hanyut. Yesus mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan hanya kepada Dialah saja engkau menyembah, jangan kepada yang lain. Yesus yang palsu melalui nabinya yang palsu pun mengatakan, sembahlah Yesus Kristus. Ayo, kurang apa lagi? Menyembah Allah Bapa lewat Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekarang Anda menyembah sesuatu tanpa ada tahu di mana Anda menyembahnya. Berarti ketika Kalau Anda ke gereja, tidak tahu posisinya di mana sesembahan Anda, bagaimana Anda mau menyembahnya? apa bedanya Anda dengan orang yang menyembah sapi dan mengatakan kami menyembah Sang Hyang Widi melalui seekor sapi? Ada medianya sapi. Sekarang Anda menyembah sesuatu yang tidak pernah ada tahu di mana dia, bagaimana menyembah caranya? Tunjukkan. Apakah menurut Yesus? Di mana? Menurut Yesus yang disebut Bapa itu bisa dilihat atau tidak? Ya, tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Lalu kenapa Anda mencari? Ya. Udah dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Kenapa Anda mencari Bapa yang ternyata tidak bisa dilihat? Saudara. Tuhan itu roh, sembahlah dia dengan roh. Saudara, kenapa Anda mencari hakikat Tuhan yang ternyata tidak bisa dilihat? Dengarkan. Jangan di-mute, jangan. Ini percuma kalian tidak. Aku aja kalian di-mute karena ini Bang Juma ini. Angka diri Bang Juma gimana kalian buat? Aku aja ngomong kalian banyak-banyak. Allahu Akbar, Masya Allah. Lanjut. Kalian mute saya. Lanjut. Aku diam dia ngomong. Lanjut. Dengarkan gini Bang Juma. Di Yohanes 14 ayat 24 dikatakan, Tuhan itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Ya. Yohanes 14 ayat 24 mana ada kayak begitu? Yohanes 14 enggak kayak gitu. Yohanes 4 nomor 24. Yohanes 14 ayat 24 Bang Juma. Yohanes 4 nomor 24. Iya, Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 14, firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yang Anda maksud bukan itu Anda menyembah. Jangan di Yohanes 14 ayat 24. Ya. Yohanes 4. Firman, dengarkan. Tuhan itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Yesus berkata, ya Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran. Nah, jalan kan? Dia jalan kan? Iya, jalan kebenaran. Makanya kan siapa yang jadi tujuan? Yang jadi tujuan siapa? 4 ayat 6. Yang jadi tujuan ibadah siapa? Dengar dulu Bang, coba jangan dipotong dulu. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu roh. Sembahlah dia dengan roh dan kebenaran, ya. Sembahlah dia dengan roh dan kebenaran, ya. Kuncinya kebenarannya. Oke. Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Terus? Jadi untuk menyembah Allah Bapa lewat Yesus Kristus jalan yang benar itu Yesus Kristus. Ada enggak ajaran Yesus jalannya menyembah kepada dirinya? Ada enggak? Ya iya, akulah jalan, jadi pencuri percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekarang Yesus ini yang disembah atau Yesus ini yang menunjuk jalan? Ya, sekarang gini loh. Di saat kita mau mengenal namanya Presiden Amerika Serikat, ya jumpainlah Donald Trump. Sekarang jumpai ketika Donald Trump. Kalau Anda mau mengenal siapa itu Presiden Amerika Serikat, ya jumpai Donald Trump. Iya, sekarang untuk menuju kepada Donald Trump itu melalui jalan, betul? Ya. Sekarang kalau Anda siapa jalan menuju ke Presiden Amerika Serikat, ya jumpai jalan menuju ke istananya Donald itu Donald atau bukan? Bukan jalan seperti itu maksudnya Bang. Bagaimana kamu mau mengenal Presiden Amerika Serikat? Jumpailah Donald Trump. Karena dia adalah Presiden Amerika Serikat. Jadi menurutmu Yesus itu Bapak? Bukan. Nah, bagus. Berarti dia hanya jalan, bukan?
Dengarkan, gini Bang Juma, gini. Jadi konsep-konsep pemahaman Anda tentang Kristen Oke, itu saudara. keliru, ya. Saya kira Jadi, cukup, saudara. Jangan paksakan pemahaman Anda. Kami yang tahu Saya tentang kira iman kami cukup. sendiri. Ya. Tinggal Anda renungkan saja apa yang saya sampaikan dari tadi. Jalan bukan. Jalan bukan. Oke, jadi dengarkan. Di saat Ya, apa Yesus itu? mengatakan, karena Yesus sendiri mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, didengar pun tidak bisa. Ya. Berarti Ya, Yesus ini oke. Tuhan atau bukan? Jadi bukti kemahakuasaan Tuhan dengan segala kehendaknya. Saudara, Anda Jadi Anda ia bisa mengatakan menjadi apa Tuhan aja. tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yesus bisa dilihat dan bisa didengar enggak? Bisa. Berarti dia Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Oke, Tuhan itu apa Bang Juma? Anda Tadi Tuhan seorang tidak bisa pimpinan dilihat. apologet tertinggi di- Tengoklah di teman-teman. definisi kata Tuhan apa Bang Juma? Lihatlah, kalau seekor kambing kemudian tidak mengerti apa yang terlontar dari mulutnya, itu wajar. Ini manusia tidak ngerti apa yang dikatakan oleh mulutnya. Iya, Dia betul, mengambil data bikin malu. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Yesus bisa dilihat, bisa didengar enggak? Bisa. Yesus Tuhan enggak? Tuhan. Lihat bagaimana iblis yang kau sembah bernama Yesus itu membuat Anda kayak begini. Lihatlah. Ulaika hum syarrul bariyah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang-orang kafir Cepatlah itu ingin bertobat. menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Di dalam hati mereka ada penyakit. Masakan Anda berkata, Yesus bersabda, Tuhan tidak bisa dilihat dan Tuhan tidak bisa didengarkan. Muncul pertanyaan, Saudara Jenderal, ya Paman, apakah Yesus itu bisa dilihat? Bisa. Bisa didengar? Bisa. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Oke. Jadi gini Bang Juma, menurut seorang Juma yang namanya seorang pimpinan apologet di API, menurut Bang Juma, Iya, arti gimana, dari saudara? definisi kata Tuhan itu apa? Tuhan adalah sang penguasa pencipta langit dan bumi. Hah? Pencipta dia. Kalau Yes. berarti kalau sudah dikatakan Tuhan sudah pencipta. Yang saya katakan Tuhan secara umum itu Rabb pencipta langit dan bumi. Iya, gini. Ah. Gini, kalau sudah dikatakan Tuhan pencipta berarti merujuk pada Allah Bapa, berarti sang sumber. Kalau Sang dikatakan sumber. Tuhan itu apa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan. Aduh, Bang Itu Juma. gelarnya. Kelas Bang Juma Gelarnya ternyata sama pencipta dengan langit dan blender bumi itu pemikirannya. adalah Khalik, Tuhan, Rabb. Oke, gini Bang Juma. Oke, kita ini Yes. dulu. Kalau sudah Yes. kata Tuhan Anda katakan itu adalah pencipta, di saat ada orang menyembah pohon, membuat sesembahannya pohon dan mengatakan itu adalah Tuhannya, apakah pohon itu pencipta? Itu Tuhan palsu. Saya Ya, berbicara menurut- mengenai skala menurut yang Anda, tapi hakikatnya. menurut mereka Anda juga dikatakan Tuhan palsu. Oh, nggak bisa. Silakan Menurut aja, Anda silakan tidak aja. pernah dilihat, tidak pernah ada. Silakan saja orang menyembah pohon dan Ya mengatakan udah, pohon itu itu kan pencipta. bentuk keimanan, ya. Bentuk Saudara, keimanan. Berarti ada jadi sepakat, saudara titik ingin- namanya saudara penyembahan ingin- pencipta dong. Saudara ingin menggiring saya mengatakan pohon itu pencipta. Saya masih waras. Oke. Saya bukan ente. Kan dari Saya bukan ente. jawaban Anda tadi mengatakan Saya definisi bukan kata ente. Tuhan adalah pencipta. Oke. Sekarang Di saya saat tanya ada sama orang saudara. menyembah pohon dengan sesembahannya Orok, berarti orok yang pohon keluar itu Tuhan dari dia, berarti rahim itu Maria pohon itu pencipta atau bukan? Hah? Orok yang keluar dari rahim Maria itu pencipta atau bukan? tidak. Berarti Tuhan atau bukan? Tuhan. Udahlah. Nah, ini makanya saya bilang sekelas Juma ternyata sama pemikiran kayak blender. Udah. Mungkin Kok mau mungkin. bawa aku? Ini kau. Bang Juma itu yang dikatakan Lari. Al-Baqarah 130 itu orang yang membenci agama Ibrahim, agama Tauhid, dia hanya memperbodoh dirinya sendiri. Jadi ya Betul. susah kalau udah orang bodoh. Betul, masya Allah. Membenci sunat, membenci tauhid, membenci korban hewan itu adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Masya Allah. Syukran. Subhanallah. Baik teman-teman, mana tahu masih ada pasien. Mungkin di sini teman-teman kita mau melanjutkan. Waktu dan tempat disilakan. Satu persatu pasiennya Bang Juma kayaknya belum ada yang bisa sembuh ya. Minimal ini Bang Handi. Yang ada di sini mungkin tidak sembuh, tapi yang mendengarkan kemudian insya Allah akan sembuh. Tidak mungkin mereka mau memperbodoh diri selama-lamanya seperti itu, nggak mungkin. Amin, Nggak amin. mungkin. Betul, betul. Yang setuju. mendengarkan ini insya Allah apa yang saya sampaikan ini karena cinta, bukan karena kebencian,
bukan karena kemudian ingin menghinakan dan merendahkan saudara-saudara. Kami umat Islam hanya diberi tugas untuk sebagai pemberi peringatan saja. Anda mau beriman silakan, Anda mau selamanya kufur silakan. La ikraha fid din. Seruan dalam Al-Quran, uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa hikmah itu? Kebenaran, bukan kesesatan. Mungkin nada saya keras, nada saya kencang, tegas, tapi buatannya adalah kebenaran. Silakan Anda menilai. Anda adalah manusia, Anda punya nurani kemanusiaan, naluri kemanusiaan. Renungkan dan jadikan itu sebagai bahan pelajaran atau edukasi. Silakan. Jadi video ini jejak digitalnya ada. Anda bisa menonton baik live maupun offline. Di sana nanti Anda menonton berulang-ulang, bisa introspeksi diri supaya Anda bisa dikembalikan berakal agar tidak salah Tuhan. Jangan sampai iblis Anda jadikan kawan, sekaligus Anda jadikan Tuhan. Belajar-belajar, insya Allah banyak yang teredukasi. Buktinya banyak yang bersyahadat kembali ke Islam. Itu sih yang saya amati selama ini. Memang sulit kalau debater, kita sulit. Kecuali orang betul-betul kayak Denian Mungkin dan lain-lain gitu ya. Bang Zuma, Gurunda. Siap. Waalaikumsalam, Dek. Ada adik kita dari jauh ini, Bang. Ya. Bertanya, kayak mana kalau dia misalkan prosesnya mau masuk Islam itu, Bang Zuma? Ini KTP, identitasnya. Tapi dia Sahabat ini Zemalika, syukran. Ya, gimana? bukan orang dari Indonesia, Gurunda. Dari mana? Dari negeri tetangga. Ya nggak apa-apa. Ada identitas kan mereka. Ada kan ID card-nya dia? Tapi gini, kan dia ini takut sama keluarga. Nggak takut sama Tuhan, sama keluarganya takut. Prosesnya apa namanya? ID card ya, ID card ya, di Malaysia mungkin ID card. Terus dia naik komal, open cam, kayak gitu kan? Yes. Ya, Sorry, noise hujan di sini. Dia lagi dengar ini Bang Zuma ngomong. Oke, Masya Allah. Lebih baik takut kepada pencipta langit dan bumi daripada kepada keluarga. Namanya Islam, pelakunya disebut Muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Tak ada yang ditakuti selain Tuhan aja. Di dalam kitab saudara pun diterangkan, takutlah kepada Dia yang mampu membinasakan jasad dan mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Itu yang harus kita takuti. Itu jangan takut kepada daging, takut kepada yang mampu membinasakan manusia. Jangan takut kepada manusia, tapi yang selamat sore semuanya. Iya, Selamat silakan. sore Mbak, antar Mbak. Mas Pandi, di antara tadi dia debat Banjuma itu, saya ada yang mencurigai di antara ke-25 orang yang pemakan suap itu, salah satunya ada di sini tadi, yang pemakan suap. Kemungkinan besar ya. Oh, yang disuap sama Olan. Iya, yang 25 orang itu masih ada beberapa keliaran Banjuma. Oh iya. Iya. Agak bakal mengalah aku tuh. Aku tuh belum bertanya sama Bang Zuma soalnya, makanya aku masuk di sini. Ya Ibu, Kristen apa bukan Kristen? Ya, saya Kristen. Ya silakan. Jadi saya udah mau bertanya. Bang Lois, Zuma, ya? aku pengen tanya. Iya. Bukhari 4 ayat 4027 ya kalau nggak salah. Iya itu. Aku pengen tanya. Itu maksudnya tolong dijelasin itu gimana ya? Apa itu? Apa itu, Mbak? Al-Quran bukan. Bukhari 4027. Bukhari 4027. Sahih Bukhari berapa? 4000? 27. 4027? Yes. Ya, benar. Iya, kenapa di sana, Mbak?
Aku pengen minta penjelasan. Ini kalian penyembah Allah, Allah ya. Nah, terus kenapa katanya dulu kalian menyembah batu sampai sekarang? Itu isi ayatnya kan? Saya udah baca isi ayat itu. Itu menuduh menyembah batu Bang itu. Kami menyembah batu. Katanya kalian menyembah Allah, kok bisa menyembah batu? Tolong penjelasannya dong Bang Zuma. Menyembah batu. Hadisnya mengatakan begitu. Isi ayatnya kayak gitu. Masa sih? Serius itu? Enggak begitu bunyinya. Iya. Hadisnya enggak. Hah? Enggak begitu. Coba yang serius. Kan Bang Zuma nyangkal kan? Yang serius. Kunna na'budul hajar fa iza wajadna hajara huwa akhyaru minhu alqaina. Kayak gitu ya. Dulu gini. Telah menceritakan kepada kami Asal bin Muhammad, dia berkata, aku mendengarkan Mahdi bin Maimun berkata, sabar, saya bacakan hadisnya. Aku mendengar Abu Raja Al-Taridi berkata, dulu kami menyembah batu. Jadi yang berkata ini adalah Abu Raja. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya. Lalu kami bertawaf dengannya. Apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan tidak ada peperangan, maka kami tidak membiarkan tombak maupun panah yang tajam kecuali kami cabut dan kami lemparkan sebagai pengakuan terhadap bulan Rajab. Dan aku mendengar Abu Raja berkata, pada hari Nabi Muhammad SAW diutus, aku pada waktu itu sebagai seorang anak penggembala unta milik keluargaku. Tatkala kami mendengarkan Nabi Muhammad SAW berdakwah, kami lari ke neraka. Yaitu ke Musailamah Al-Qassab. Dia lari kepada orang-orang kafir, Musailamah Al-Qassab. Mereka berlindung kepada orang ini. Apa yang jadi masalah? Yang menyembah batu di sini adalah Abu Raja, bukan umat Islam. Ketika Nabi Muhammad datang, tadinya yang menyembah batu ini kemudian menjadikan Musailamah Al-Qassab ini sebagai pelindung. Bukan umat Islam ini. Orang-orang Quraisy memang dulunya menyembah berhala. Ketika kemudian Nabi Muhammad datang, mereka meninggalkan berhala-berhala itu, dihancurkan semuanya, lalu menyembah kepada Rabb, pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Kristen menyembah batu, itu betul, itu fakta. Kalau Kristen itu benar-benar menyembah batu, mana dalilnya? Mau dalilnya Yesus Kristen penyembah batu, mau? KPR 11. Bukan. Itu hiasan itu Bang Handi. Itu hiasan itu. Yang betul-betul nyembah batu. Mau dalil? Mau Kristen? Kolose 2 nomor 9. Enggak usah fitnah Bang. Batu. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam tubuh Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ketuhanan. Jadi biji velernya juga Tuhan, kukunya, giginya, pantatnya, itu Tuhanmu tuh. Tuhanmu tuh. Kalau orang Cina mengatakan batlas, Anda menyembah batlas berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Usus Anda sembah, limpa Anda sembah, anus Anda sembah, mulut, lidah, gigi, kuping, yang ada dalam usus pun Anda sembah. Mana dalilnya? Kolose 2 nomor 9. Mau lagi yang dalil yang lain? Bahwa kalian menyembah batu las? Anda baca dalam Filipi berapa? Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Jelas. Diam, saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan untuk milik yang harus dipertahankan, melainkan Tuhan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, punya batu lases. Ini Tuhan Anda nih. Tuhan Anda turun menjadi batu lases.
Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya kalau Anda menuduh Anda menyembah batu adalah lebih baik daripada saya menyembah mayat. Dia hebatnya